Siapa di sini teman Ahok? Kita adil Pak ya, anak Abah teman Ahok kita adil ya. Terima kasih banyak, oke lanjut. Jadi cuman ada 2 itu ya Dov ya? Siapa yang di sini kaum 58%? Coki Pak Dede! Paling Andovi, otot. siapa sekarang di Instagram, Twitter yang paling otot dan paling pinter? Emang ayamnya nggak enak, Dek? Siapa? Aduh jangan, gue nggak enak, gue nggak Nggak enak. enak. Gue nggak enak, gue nggak enak. Nggak enak. Gue nggak enak. Temennya Coki dan Ferry Irwandi, sorry. Gue nggak enak. Ada Gua orang-orang nggak close the door di sini, nggak enak, nggak enak. Sahabat. Nggak enak. Please. Om Ded saya bercanda, Om Ded saya bercanda doang. Om Ded, Karena kalau fighting one on one pasti kalah sih. Saya You kalah. see the muscle mass. saya kalah. You see the muscle mass, right? Saya kalah. Hidup makan siang bergizi, hidup. Begitulah kalau kita bikin pengantar ada Andovinya gitu loh di depan. Benar, silahkan kan. Jadi gue udah lupa kita mau ngomong Oh apa. ya. Pantun. Oh ya tadi Fatia mau bikin pantun tadi. Oke, silakan. Karena di sini kita ada 2 mantan gubernur DKI Jakarta. Tepuk tangan untuk Tepuk tangan dulu. Pak Anies dan Pak Ahok. Untuk Pak Anies dan Pak Ahok. Kayaknya nggak cukup karena di acara pemerintahan biasanya pejabat-pejabat selalu pantun. Selalu ada pantun. Membuang waktu dengan pantun. Jadi saya juga membuang waktu dengan pantun. Ini Cia namanya. Cia, siap-siap Cia ya. Cia depannya. Cia depannya. cakep. Ayo Cia. Oke, siap-siap cakepnya guys ya. Ya. Jalan-jalan ke efek Sudirman. Cakep. Kesini macet, susah nyari parkir. Cakep. Ada pesan untuk para pejabat budiman. Mereka harus baca buku, makanya mikir. Cakep. Gua nggak mau kalah karena gue pakai baju batik jadi gue harus ada pantun juga satu. Hah? Jalan-jalan ke FX Jakarta, Cakep. ke acara launching buku. Cakep. Jangan lupa dari awal sampai akhir harus dibaca. Cakep. Jangan cuma dengerin garam dan madu. Oh, oke. Ya. Fatia mau bales? Oke, makasih guys. Yuk serius yuk, ini acara serius loh. Ini acara Enggak, intelektual udah loh. bukan serius ini. Udah ganti genre langsung. Oh, udah ini. ganti genre. Oke. Ya. Silakan. Oke lah. Jadi Kita mau ngomongin silahkan Kania. momen-momen makanya mikir yang Iya. dialami oleh sosok-sosok di atas panggung ini. Karena buat gue dan Abby sendiri ketika kita nulis, itu sebenarnya poinnya. Sebenarnya buku ini tuh kayak gini loh, kayak lo tau gak sih orang-orang yang ngepost sesuatu terus self reminder, tau gak sih? Yang pakai hashtag self reminder. Nah Benar. sebenarnya buku ini tuh kira-kira kayak gitu, cuma versi lebih Iya. panjang aja gitu. Banyak orang kan yang bilang, Kak judulnya galak banget. Padahal itu maksudnya ngomong ke diri sendiri. Iya. Makanya Sebenarnya lebih banyak mikir kita ngomong ke diri gitu. sendiri. Itu self reminder gitu sebenarnya. Iya, nah jadi kita mau coba dengar sharingan dari Angie, Jovi, Andovi, dan Cia di sini. Momen-momen dimana mereka kayak anjir harusnya gue lebih mikir nih. Atau bagaimana berpikir itu bisa lebih ngebantu. Iya. Pokoknya menavigasi kehidupan Aduh, yang Makanya chaotic. mikir nih, ke diri sendiri. Momen kebodohan kalian lah. Soalnya kan Siapa teman-teman duluan? di sini mungkin Jovi taunya momen duluan? brilian mereka Kita- terus ya. Angie dulu. Angie berarti. dulu apa? Kita belajar dari yang paling anak kecil dulu. Kan dia paling muda gak sih? Paling muda, Iya, adik. paling muda. Iya. Jadi ini pengalamannya justru sebenarnya lebih banyak Silakan kalian. Angie, yang Tapi nggak paling apa-apa, kontroversial. Angie dulu. Waduh, jujur ya, awal-awal diajakin jadi speaker ke sini, itu tuh kakaknya kan gak ngasih brief. Terus aku nanya, H-1, Kak ini bahas apa ya? Bagaimana berpikir rasional dan kritis bisa membantu kehidupan bersosial media. Aku langsung contemplating dong, ini gak salah ngajak speaker kah? Justru saya orang yang tidak pernah berpikir sebelum berbicara. Nah, Gitu. tapi perfect Ji, kenapa? Karena Berarti kan ada efeknya dong, ada konsekuensi yang kena terjadi. konsekuensi dan lu pasti kebentur-bentur yang akhirnya belajar nih, banyak apa nih yang bisa didapat. Tapi minimal kayak give me some time buat baca bukunya dulu gak sih, biar belajar gitu. Ini langsung diundang, langsung diajak. Tapi ya udahlah nggak apa-apa, mari kita mempermalukan diri sendiri di depan sekian banyak orang dan banyak pejabat di kiri sana.
momen makanya mikir tuh yang kayak gimana nih specifically? Mungkin kamu tadi nggak mikir, terus nge-tweet, terus kaget sama konsekuensinya. Terus habis itu tapi ya biasanya Angie sih bisa selalu joke out of it ya. Kalau aku lihat Angie sih salah satu yang selalu bisa get out of any Twitter. Kayaknya yang ini ya yang sempat ditegur di grup Malaka, inget nggak Kak? Perkara stiker. Kalau itu nanti dulu berarti, sorry. Kalau ada Malaka nanti dulu. Gue harus mikir dulu soalnya, gue yang harus mikir Enggak, yang dulu. perkara Oke. stiker. Yang mana? Aku ngepost stiker WhatsApp di Iya, oke. timeline. Silent dulu. Oke. Angie berpikir dulu, oke. Mike-nya tolong di take out dulu, Mike-nya di take out. Berarti ini hampir terjadi momen makanya mikir. Hampir terjadi teman-teman. Ya udah semua. kalau gitu mungkin Live Jo aja. dulu deh, Jo Jovi dulu dulu deh. sih. Jovi Jovi soalnya dulu kelihatan deh. paling siap gitu loh dengan Iya, batiknya. udah ini ada loh. 5 Dengan kayaknya nih. batiknya ini loh. Iya kayak udah ada speech yang disediakan gitu. Oke, momen Di-prepare. dimana gue waktu itu mikir tapi mikirnya salah ya. Itu waktu gue masuk kripto, jujur. Jadi gini, nggak ini kita serius. Jadi siapa sih yang nggak mau kaya dengan cepat? Oke, jadi waktu itu tuh ada, gue tuh merasa, tadi gue denger omongannya Mbak Nana, bagus. Walaupun biasanya Mbak Nana kalau kantor bisa lebih keras ya, tapi tadi bagus bagus banget omongannya. Tentang kita tuh baca dikit-dikit dari mana-mana, kita merasa kita paling tahu. Nah itu tuh yang gue rasakan di dunia kripto di awal-awal. Gue tuh nggak tahu white paper, gue nggak tahu kripto itu apa. Cuma gue tahu packagingnya bahwa ini adalah cara untuk orang yang punya duit untuk bisa lebih kaya lagi. Jadi waktu itu ada airdrop. Ada sebuah koin ini memiliki airdrop. Pada paham airdrop apa? Atau ya udahlah, gue anggap aja, gue berasumsi pada ngerti. Koin airdrop, terus dikasih link tuh di Twitter. Kalau mau menjadi orang awal yang dapat airdrop dari koin ini, transfer ke rekening ini. Dan biasanya kan terbatas. Nah, karena gue sangat terjebak dalam this getting rich quick scheme, gue gak mikir, gue emosi first. I bought the thing, gue rugi sekitar 2 Ethereum waktu itu ya, gak usah panik, sekarang Ethereum 54.000, gue gak rugi 108 juta, tapi bisa rugi 108 juta kalau ditahan sampai hari ini ya. Tapi intinya gitu, that is one of the moments where I thought, gue ini harus mikir. Karena everything at the time was very emotion driven. Semua orang lagi di kripto, kalau lu gak di kripto lu bakal kelewatan. Ya udah deh, gue kayak oh shit, gue bakal coba masuk gitu kan. Oke, tapi sekali lagi gue masuk dengan pengetahuan so tahu. Gue so tahu banget. Gue kira gue ngebaca akun-akun Twitter yang verified, gue jadi paling paham tentang kripto. Dan jujur, itu tahun 2016-17. Sekarang di 25, siapa sih yang gak lagi di kripto? Karena sekarang kita lagi naik banget BTW, tadi sempat turun lagi, naik lagi. Gue udah gak ketipu-ketipu lagi sama hal seperti itu.